Sikat, ngobrol psikologi, serius, tapi tetap santai ya. Episode 14 kita akan cerita-cerita tentang kejadian di saat Hari Raya Nyepi di Bali. Ini tema yang lagi banyak ya, scroll-scroll di video-video sebelah juga lagi banyak yang dibahas. Hari ini kita akan cerita-cerita tentang konsep psikologinya ya. Kenapa suatu hari raya yang benar-benar dirayakan, benar-benar diikuti dengan hikmat, masih aja ada yang melanggar. Bahkan Hari Raya Nyepi di Bali dianggap sebagai sebuah budaya ya. Dan akhirnya saat sebuah budaya ini dilanggar, di mana sekarang kan media sosial sudah gencar. Mungkin pelanggaran udah lama. Kalau kita ikutin cerita-ceritanya mungkin sudah bertahun-tahun pelanggaran ini terjadi. Hanya baru sekarang akhirnya meluas, melebar nih pelanggarannya. Ternyata terbongkar semua. Sudah bertahun-tahun saat sebuah Hari Raya Nyepi dirayakan ada aja. Di tahun kemarin ada yang nyelonong naik mobil. Alasannya apa? Nggak tahu kalau nyepi. Kemarin juga masih ada saya lihat. Naik motor nyelonong nggak tahu kalau nyepi. Jalan ke warung cari makan nggak tahu kalau nyepi. Padahal udah ditinggal di Bali bertahun-tahun ya. Mungkin wisatawan asing yang sudah kesini aja kadang mereka sudah tahu dan mereka nggak keluar. Mereka menghormati. Tapi orang kita sendiri, ya satu negara lah ya. Bisa punya alasan lupa, bisa punya alasan lainnya. Bahkan di salah satu tempat, kita nggak sebut nama ya, salah satu tempat di Pulau Bali merayakan nyepi dengan cara jalan-jalan, kumpul-kumpul di luar, mungkin main bola dan main petasan, luar biasa. Nanti kita bahas lebih jauh. Konsep sudut pandang psikologinya kenapa ada makhluk-makhluk atau orang-orang yang melakukan ini. Kita akan ditemani oleh psikolog kita. Silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Ber. Ya, soal nyepi menyepi. Oke. Saya kemarin juga nyepi yang luar biasa, betul-betul sepi. Jadi kami harus berbisik-bisik dalam bercakap-cakap. Ya, gitu deh. Oke, silakan lanjutkan Pak Ber. Oke, kita ngobrol berduaan nih, lebih asik ceritanya. Cukup sepi ya di sini. Cukup sepi, kita lagi nyepi, jadi ngobrolnya berduaan aja. Oh iya, ada orang ternyata. Saya dapat kisi-kisi dari, seperti biasa ya, sutradara saya yang bikin list pertanyaan ini unik-unik seperti biasa ya. Terus dikasih bahan banyak sekali, ternyata Hari Raya Nyepi kemarin banyak pelanggaran yang dilakukan termasuk main petasan. Kan Nyepi ini sebenarnya sudah ditegaskan bahwa merupakan bagian dari budaya di Bali, bukan sebuah hari raya yang terkait oleh sebuah agama. Jadi dia adalah sebuah budaya ya. Tapi masih banyak pelanggaran terjadi, bukankah kita sebenarnya sejak kecil ya katanya dididik untuk saling menghormati dan menghargai, benar nggak Ibu Be? Iya. Ada juga kalau nggak salah pelajaran namanya dulu PMP jadi PPKN. Kepentingan golongan, kepentingan pribadi, kepentingan negara saat sebuah hari raya jadi budaya, sebuah kepentingan publik yang lebih besar ya mungkin jadi kepentingan negara. Tapi ternyata diinjak-injak oleh sekelompok yang mengatasnamakan kepentingan golongan dan bahkan pribadi. Ini toleransinya kira-kira di mana ya? Ya, ini toleransinya kalau dimasukkan dalam level berapa ya Kak, Pak? Level 1 pedas banget, level 2 lebih pedas. Level 3 panas, level 4 kebakar. Ayo kita mau level berapa nih sepanas-panasnya? Oh gitu, beda ya. Maklum siang-siang. Ini kan ceritanya kan tadi kan lagi gencar-gencarnya. Budayakan toleransi. Tapi dalam praktek nyata di lapangan tidak bertoleransi. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang ya, sisi yang terjadi ini kan ada dua sisi ya. Toleransi saat Hari Raya Nyepi berarti mengikuti suatu aturan di sebuah areal di mana ada sebuah budaya untuk kita lebih banyak di rumah lah. Ya. Toleransi sudut pandang pertama. Lalu toleransi sudut pandang kedua, yaitu adalah ya sudah mengizinkan beberapa kelompok yang tidak merayakan budaya ini untuk boleh jalan-jalan keliling. Yang toleransi harusnya yang mana? Yang pertama apa yang kedua ya? Yang pertama dong. Yang pertama ya? Iya. Yang kedua terus gak toleransi namanya? Bukan gak toleransi, tapi intoleran. Intoleransi. Sama ya. Perbedaannya apa nih? Kenapa yang pertama dari sudut pandang psikologinya lah, psikologi kemasyarakatan mungkin ya? Yang pertama itu karena memang kita sudah tahu kita tinggal di mana.
makan di mana, hidup di mana, ya paling tidak. Kalau itu menjadi suatu budaya dan itu suatu kebiasaan umum gitu, dan kita sudah tahu itu dari sejak lama, alangkah baiknya kita menghormati, menerima dan menghormati, menghargai budaya setempat di mana tempat kita tinggal. Gitu. Ya, Jadi itu namanya toleransi. penghargaan atas budaya ya. Ya. Saya mau tanya hal yang agak-agak dikit-dikit kembali ke basic itu boleh ya? Ya. Mau tanya-tanya nih. Kita Enggak ngobrol-ngobrol aja. Toleransi ini secara asal kata itu maksudnya apa ya? Nih, saya ngepek juga ya Pak ya. Kemampuan untuk menerima dan menghargai perbedaan antara individu dan kelompok. Kemampuan menerima dan menghargai. Nah, itu aja sudah disebut toleransi ya. Jadi tidak hanya sekedar menerima tetapi juga menghargai. Itu menurut saya sih sudah kompleks ya. Kalau sekedar menerima ya menerima aja lah terserah. Tapi di sini ada kata menghargai. Ya, menghargai perbedaan antara individu atau kelompok. Oke. Tuh. Berarti kata toleransinya sendiri sudah mengarahnya ke diri kita ya, bukan orang lain ya. Betul. Berarti orang yang disebut toleransi adalah orang yang mampu untuk menerima dan menghargai. Betul. Bukan memaksa orang lain menerima dan menghargai begitu ya? Ya, tidak. Jadi dari diri kita yang action lebih dulu ya. Jadi menerima perbedaan, menghargai perbedaan, dan tidak menghakimi, ya, tidak menghakimi orang lain berdasarkan perbedaan mereka. Ini menurut saya sih sudah kompleks ya, sudah jelas sekali ya arti dari toleransi itu. Berarti kejadian kemarin cerita kita ambil skup lebih kecil ya, kejadian nyepi di Bali kemarin itu bentuk intoleransi atau bukan ya? Intoleransi sih menurut saya. Sudah masuk intoleransi ya? Ya. Karena sudah tahu tempatnya kita di mana dan memang secara kebiasaan sudah berapa ratus tadi ya? Sudah berapa ribu tahun? Berapa ribu tahun yang lalu gitu, itu sudah terjadi. Ya, kita tinggal di situ ya. Sebelum lahir pun dari nenek moyang dan sebagainya sudah itu terjadi. Kita juga harus bisa menerima dan menghargai. Nah ini kan akhirnya kalau kita lihat dari ceritanya ya, ini koreksi kalau salah ya, saya dapat bahan dari sutradara, salahnya sutradara saya berarti. Ya salahkan dia. Salahkan dia paling enak. Tolong. Dia benar-benar menghayati ya, tolong. Kita kembali ke topik ya. Kan pelanggaran terjadi. Kalau kita bilang hakikatnya manusia gitu ya, dari kecil belajar gitu. Kita zaman dulu kita ada pendidikan belajar 9-12 tahun ya. Ya. Paling enggak lah, sekarang kita rata-rata lulusan SD, SMP lah ya. SMA dan bahkan rata-rata sekarang udah cerdas kehidupan bangsa kita ya. Tapi masih banyak oknum-oknum yang nggak cerdas-cerdas nih ceritanya. Ini terjadinya ya kan, oknum-oknum nggak cerdas ini, apakah mereka memang nggak sampai intelijensinya, atau mereka memang sengaja mau cari masalah? Kira-kira gimana nih? Ini kayaknya nggak ada hubungannya sama inteligensi ya. Ya. Ini kendablekan. Betul. Kebodohan. Terima kasih hakiki. jawabannya. Orang Jawa ini kendablekan. Kendablekan itu bahasa Indonesianya apa ini? Kenekatan. Ngeyelan. Ditambah lagi. Berarti kelompok ini orang-orang yang kan mungkin aja ada yang memang nggak tahu ya, tapi yang memang udah tahu dan sengaja melanggar, bukan karena mereka nggak paham. Ya, betul. Lalu kira-kira motivasinya, dorongannya ini kira-kira apa ya? Kan kalau kita bilang manusia pada dasarnya katanya semuanya baik. Keyakinan pada dasarnya katanya semuanya sama baik, katanya. Tapi kan terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini nih. Ini motivasinya apa ya? Ya mungkin kalau saya berada di posisi mereka, iya, saya membayangkan ya. Mungkin mau mengekspresikan diri, atau menonjolkan diri, atau menjadi suatu kelompok yang eksklusif barangkali, ya bisa jadi. Inilah aku, inilah kelompokku, inilah diriku, ya beginilah kami. Gitu. Berarti dorongannya lebih ke arah sebuah dorongan untuk membuktikan ya. Ya. Membuktikan dengan berbuat kesalahan terbukti jadi benar gitu kali ya. Tapi kalau misalkan yang keluar dari mana? Yang keluar misalkan dia jalan-jalan nih gitu. Ternyata orang tua yang udah pikun gitu gimana? Kan nggak apa-apa. Enggak. Ini tema kita tadi yang masih bisa berpikir jernih. Kata ibu psikolog kita ya, kan udah nggak ada problem masalah intelijensi, berarti dia tidak ada gangguan intelijensi
kalau ada gangguan masih bisa dimaklumin ya. Ya, Masih. betul. Kalau sakit jiwa nggak apa-apa. Saya juga baru mikir loh ini ya, orang yang mengalami itu dan berkeliaran seenaknya. Terus bagaimana, di mana mereka ya pada saat nyepi ya? Ya. Kalau yang sakit jiwa mungkin masih ditoleransi. Ya. Ini kan ceritanya sehat secara mental. Sehat secara mental, ya. Ya kan? Belum tentu. Kalau sehat secara mental, mereka pasti tidak mereka pasti akan mengindahkan peraturan atau kalau kita bilang apa ya, unggah-ungguh itu pasti ada. Tapi kalau memang Awik-awik. Nah ini nih, Nah, ini yang itu peraturan. ini di yang akhirnya Banjar. kenapa kita Atau jadi apalah. ada topik ngobrol hari ini ya? Karena tadi itu mereka katanya sehat secara mental, mungkin keseharian bekerja hidup seperti biasa, tapi ternyata di sebuah kondisi ya pelanggaran dibuat. Ya, Apa mungkin itu gangguan mental sesaat? enggak sih. Enggak ya, bukan Enggak, ya. bukan. Karena mereka dengan sadar melakukan itu ya. Kesurupan Dan ini kali ya? kan, enggak juga. Kalau self defense, self defense, Kan ini secara kita bilang ya, secara sadar mereka orang normal, tapi ada aturan sengaja dilanggar. Apakah pelanggaran ini mereka lakukan di level bawah sadar apa sadar kira-kira? kesadaran sih menurut saya. Sadar. Iya, apalagi kalau mereka sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Artinya ya mereka yang baru datang oke mungkin bisa dimaklumi ya. Tetapi orang pendatang pun kalau sudah mendekati nyepi, entah dia mau bertanya atau ada orang yang memberitahu, itu pun dia akan menerima. Ya, dengan kesadaran penuh juga bahwa ini adalah suatu budaya yang berbeda dengan budaya di tempatnya atau manapun ya. Memang hanya di sini saja kan, tidak ada di kota lain ya. Kota lain Betul. mungkin kalau ada orang Balinya mungkin hanya ya mereka hanya melakukan secara kelompok mereka sendiri seperti itu. Tapi kalau di kota Bali kan serentak semuanya. Kalau mereka sudah tinggal di sini dengan sendirinya ya tahulah. Oke, berarti kita kembali lagi ke topik utama kita ya tadi ya, toleransi. Berarti ini salah satu bentuk intoleransi yang mungkin aja terjadi di masyarakat kita ya. Ya, Dan tadi ya, pembuktian diri bahwa ya pingin tampil beda gitu kali ya. ya. Tapi rame sih kemarin menarik ini ya, menarik perhatian. Karena ternyata katanya sudah bertahun-tahun dilakukan seperti itu. Ini kira-kira kalau hal-hal seperti ini ya terjadi gitu dan sudah bertahun-tahun gitu, itu jadi budaya juga nggak sih, budaya ngelanggar namanya? Ya, bisa jadi budaya dan ini kalau tidak ditindak dengan tegas ya artinya ini ditegur ataupun diingatkan karena ini suatu budaya yang sudah bertahun-tahun dilakukan dan mereka masih tetap melanggar ya akan menjadi suatu budaya tersendiri, kebiasaan dan itu akan dianggap baik dan itu akan dianggap benar. dianggap nggak apa-apa, orang tahun kemarin aja aku lolos kok. Betul ya. Itu Mereka- bentuk pencapaian nggak sih? Untuk mereka iya. Melanggar. Karena ini minoritas kayaknya ya, dari minoritas tersebut kan suatu apa ya pembuktian bahwa oke ya kami bisa ngelewatin udah bertahun-tahun kok dan nggak ada masalah seperti tadi yang dibilang ya. Tapi itu memang ada nggak sih yang kayak misalkan yang memang petugas yang ini nih orang ini nih melanggar terus nih tiap tahun kayak gitu. Memang orang yang sama gitu loh. Nah itu kita harus cek datanya lagi karena dari data yang seperti biasa ya dibeli oleh produser saya yang luar biasa. Pelanggaran sudah terjadi bertahun-tahun berarti potensinya warga yang sama ada dan bahkan beberapa tokoh di Bali sudah berusaha untuk berkomunikasi ya. Ya, Berkomunikasi untuk menyelesaikan ya semoga bisa selesainya baik lah sehingga tahun depan kan nggak ada yang terulang lagi ya. betul. Tidak ada terulang lagi. Ya. Karena di zaman sekarang media sosial udah maju. Kalau dulu mungkin nggak ketangkep media. Sekarang mereka dapat kesempatan nih muncul di media. Asik juga sebenarnya. Kan muncul nih tampil ketahuan langgar. Nah asik kan gitu. Oke kita kembali tadi ya. Berarti ini bukan bentuk self defense mekanisme manusia. Di mana ini bekerja di level bawah sadar ya. Ya, Saat dia sudah bekerja di level sadar berarti dilakukan dengan kesadaran diri penuh. ya betul. Saat membuat sebuah pelanggaran yang disadari berarti aturan hukumnya akan lebih jelas kan seperti itu ya. Ya. Berarti alasan khilaf itu nggak bisa dipakai ya? Nggak bisa karena ini kan sudah jadi paham ya waham ya sorry
ini sudah dipahami, disepakati, oke. Dan itu kan dilakukan dari nenek buyutnya atau apanya ya, yang dahulu kala melakukan itu pertama kali pelanggaran tersebut, dan itu diturunkan, dan itu dianggap nggak masalah. Karena mungkin di awal, ya nggak tahu ya, di awal, waktu awal-awal melakukan itu tidak ada tindakan tegas atau apapun, sehingga ya dilakukan terus lah. Tapi masa dari keluarga nggak ada yang maksudnya mengingatkan gitu si oknum tersebut, ini kan nyepi nih gitu, misalkan Pak, Bu, Nak, siapa gitu. Kalau dari cerita yang saya dapat dari datanya nih, pelanggarannya di suatu daerah itu satu desa. Satu desa. Berkerumun bahkan main petasan. Dikoreksi kalau salah sekali lagi. Data dapat dari sutradara ya. Pak sutradara dengan inisial. Oke, kita kembali lagi ya. Berarti tadi kita dapat sedikit kesimpulan kecil kita bahwa para pelanggar ini bukan karena khilaf, bukan karena berada di level bawah sadar dia melanggar nggak sengaja gitu ya, tapi memang sesuatu yang disengaja untuk sebuah pembuktian ya, untuk sebuah pembuktian. Dan kalau dari video-video yang beredar, yang pelakunya, pelanggarnya juga bukan orang-orang dengan gangguan mental, gangguan jiwa, tapi mungkin orang normal yang ya dengan sengaja untuk membuktikan sesuatu ya. Kita akan masuk kembali ke budaya nyepinya sendiri ya. Nyepi ini kan kita diminta atau diharuskan ya untuk tidak meninggalkan rumah seperti itu ya. Tapi boleh beraktivitas di dalam rumah. Untuk yang tidak merayakan nyepi ya aktivitas seperti biasa, hanya dibatasi untuk tidak keluar gitu ya. Sebenarnya saat seorang manusia ya diminta untuk nggak keluar 1 hari penuh, itu dorongan psikologinya kira-kira seperti apa ya? Positif apa negatif ya? Untuk orang yang bisa mengambil hikmahnya pasti positif ya Pak ya. Artinya dia tidak melulu melakukan hal yang menjadi kebiasaannya. Di antara untung dan rugi pasti ada hikmahnya. Mungkin dia rugi di bagian dia tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari uang dan sebagainya. Tetapi ruginya adalah rugi itu yang harus dia alihkan atau pindahkan menjadi sesuatu yang positif, yang berharga. Jadi di saat dia merasa itu adalah menjadi suatu kerugian, di saat itulah dia bisa membuat suatu kegiatan yang positif ya, apapun itu, yang paling tidak melanggar orang di sekitarnya, tetap beraktivitas dalam lingkungannya seperti itu. Pasti ada hikmahnya lah Pak. Ya entah mau diam di rumah, mau ngobrol dengan keluarga, atau apapun itu. Oke, berarti kita kalau ambil ya selama kita bisa nikmatin, ikutin ya masih banyak hal positifnya ya. Dan mungkin lebih banyak hal positifnya daripada negatifnya, karena kita bisa 1 hari untuk merenung mungkin ya, atau mungkin lagi booming kemarin ya dopamin detox gitu ya. Fokus ke diri, nggak berkegiatan ya. Bagaimana kita menguasai atau mengendalikan diri. Dan di saat ini juga nyepi di Bali juga sudah tidak seperti zaman dulu ya, di mana listrik mati, ini listrik tetap nyala. Mungkin GSM mati tapi wireless tetap jalan nih. Scroll masih bisa lah. Scroll masih bisa. Dan sebenarnya kalau mereka yang mau tetap beraktivitas keluar gitu ya, di Bali sendiri sebenarnya banyak disediakan fasilitas seperti di hotel-hotel, selama tidak keluar dari pintu gerbang hotel, masih di dalam areal hotel kan cukup luas. Kalau memang suka jalan tuh, nggak bisa nahan diri, nggak bisa jalan gitu ya. Terus rumahnya sempit, cuma ukuran 3x4 gitu, masih bisa ke hotel. Kan lagi banyak promo tuh kemarin katanya murah-murah waktu nyepi ya. Tapi beberapa orang ya memilih untuk keluar. Jadi sebuah tantangan kali ya. Ini pertanyaan saudara saya agak sedikit keluar dari jalur psikologi nih. Kita skip aja kali ya, karena ini bidang hukum udah di luar kekuasaan kita nih. Iya, nggak usah deh. Nggak usah deh nih, ini bidang hukum di luar skip kekuasaan aja kita. Tapi ya Pak, memang nyepi ini kan ada hubungannya dengan kebebasan ya. Betul. Jadi kebebasan nyepi, jadi nyepi memang seperti Pak Ber tadi bilang, nyepi yang sekarang tidak seperti dulu. Jadi ada kebebasan yang bisa diseimbangkan. Contohnya, di Bali untuk merayakan nyepi tidak harus, kita juga harus menghormati hak kebebasan orang lain. Jadi mereka, umat Hindu di Bali itu menghormati hak kebebasan orang lain dengan yang tidak merayakan nyepi.
Jadi tadi seperti apa, masih ada fasilitas-fasilitas yang lain yang bisa dipakai. Jadi orang tidak benar-benar terkungkung dalam rumah atau kamar atau apapun, tapi bisa cari solusi di apa hotel atau lampu masih listrik masih dinyalakan dan sebagainya itu ya. Jadi benar-benar memang tidak kaku untuk orang yang tidak merayakan Nyepi, tapi diharapkan dengan itu yang betul-betul merayakan Nyepi juga tetap bisa fokus pada kebiasaan atau budayanya. Aktivitas tetap bisa dilakukan selama tadi ya dengan batasan-batasan tertentu dan hanya 1 hari ya. Iya, hanya 1 hari aja. Dan itu asik loh sebetulnya kalau kita sudah tahu cara-caranya ya mengatasinya. Ini mau ngapain itu besok Nyepi aja gitu. Iya, dan untuk para sahabat yang mungkin di luar Pulau Bali ya, lihat Nyepi, kalian punya kesempatan melihat langit malam yang penuh bintang ceritanya. Betul. Suara jangkrik, suara angin, nah itu benar-benar asik loh kita nunggu itu. Suara tokek keluarga ya? Dihitung ya. Ya, karena keren banget loh. Iya, Maksudnya bintang betul. yang selama ini nggak kelihatan karena polusinya mungkin terlalu ini ya luar biasa gitu. Ya. Itu kelihatan banget loh. Betul. Sangat kelihatan. Dan momennya cuma setahun sekali. Kalau kita menyadari sebetulnya kita setiap hari bisa aja sih bikin, kita mau buat matiin lampu kita tiap malam juga nggak masalah. Tapi yang itu kan kita nggak menyadari, oh ya kan masih ada kegiatan ini itu dan sebagainya. Tapi saat Nyepi mau nggak mau, ya momen. Sama suara ini transportasi ya. Jadi kalau misalkan biasanya kan geng gitu lah, gitu lah yang benar-benar mobil apa. Ini kan nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Hening dan memang benar-benar enak banget. Iya. Dan kita terkondisi juga bicaranya jadi bisik-bisik. Otomatis. Dan itu asik banget sih. jadi sebenarnya hari rayanya budayanya sendiri budaya yang menarik ya, di mana 1 tahun kita 1 hari saja kita membebaskan diri dari keramaian di luar diri ya, kita fokus ke dalam diri. Sekarang kita kembali ke fenomena pelanggarannya nih secara sudut pandang psikologinya, yang dimana bidang yang mungkin akan sesuai dengan kita bahas ya, kalau hukumnya mungkin jauh di luar bidang kita ya. Ada sebuah konsep yang disebut dengan bystander effect, di mana orang berpikir yang langgar cuma aku sendiri kok, nggak akan ada masalah. Konsep ini kebentuk karena apa ya? Kenapa sih orang pingin udahlah aku aja yang melanggar, nggak masalah, yang penting yang lain kan enggak gitu. Kenapa orang bisa punya dorongan-dorongan seperti ini? Dan ini bukan hanya terjadi di cerita tentang Nyepi aja ya, bystander effect. Contoh di antrian panjang. Ada kadang beberapa orang yang merasa superior dengan nyalip antrian dan maju paling depan. Toh yang lain nggak marah kan, cuma aku yang melanggar. Betul. Kondisi ini kenapa ya? Iya, kita kadang-kadang merasa aku nih minoritas gitu loh. Jadi seberapa besar sih pengaruhnya kalau aku sendiri yang melanggar? Hanya mungkin nggak ada 1%, 0,0 sekian lah dari sekian ribu orang yang melakukan ya, atau sekian ratus orang yang melakukan. Toh nggak kelihatan, nggak menonjol atau apapun, nggak ada pengaruhnya. Mungkin dipikirnya seperti itu. Dan itu ya biasanya terjadi pada orang-orang yang membuat aturan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Berarti mereka yang hobi ngatur-ngatur orang tuh seringkali paling hobi ngelanggar ya? Iya, betul. Akhirnya melanggar sendiri, ngomong sendiri tapi melanggar sendiri juga. Kalau diingatkan, ditegur ya tahu sendiri marah jadinya. Nah ini selanjutnya nih kita nih masuk. Self-serving bias. Orang cenderung membela diri sendiri ketika mereka melanggar aturan, tapi mengutuk orang lain yang melakukan hal serupa. Ini masuk self-defense nggak ya? Masuk apa? Self-defense mekanisme manusia? Bisa jadi, bisa jadi. Jadi sebetulnya juga bukan itu solusi yang terbaik ya untuk marah, karena kan sebetulnya itu menunjukkan bagaimana kualitas dia sebagai seorang yang berkepribadian ya. Kalau dia memang tegas, dia orang yang memang komitmen, ya komit ya, artinya nggak komat kamit ya, tidak melencah-melenceh sana sinian ya. Dia komit pada satu hal, pasti dia akan mematuhi aturan yang dia buat sendiri. Oke. Ya. Ini menarik ya. Kenapa orang yang tinggal di sebuah lingkungan yang bukan dominan seperti dia, kita nggak bilang tentang keyakinan atau apa yang tidak dominan seperti dia, justru cenderung lebih suka melanggar aturan di sana. Nah, ini. Apakah termasuk bentuk pembuktian diri, ingin terlihat bahwa dia berbeda dan ingin dihargai berbeda?
Oke, ini ada beberapa contekan ya Pak ya. Yang pertama karena kurangnya pemahaman tentang norma dan aturan lokal. Bisa jadi itu, dia tidak paham. Ya anggap aja dia orang baru ya, gitu. Jadi yang orang yang baru pindah ke lingkungan baru dia nggak tahu norma-norma apa yang ada di sana, aturan apa yang berlaku dan sebagainya. Sehingga mereka tidak sengaja melanggar aturan lokal. Lalu ada juga perbedaan budaya dan agama. Nah ini juga menyebabkan orang memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang dianggap pantas dan tidak pantas. Ini dapat menyebabkan mereka melanggar aturan lokal karena tidak memahami atau tidak setuju dengan norma lokal. Lalu juga ada karena kurangnya integrasi dengan komunitas lokal. Nah, anggap saja sama dengan tadi orang yang baru pindah ke lingkungan baru mungkin belum memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas lokal sehingga menyebabkan mereka merasa terisolasi dan tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhi aturan lokal. Lalu ada juga perasaan minoritas gitu ya, sehingga mereka merasa tidak punya suara atau pengaruh dalam komunitas lokal seperti tadi yang sudah kita perbincangkan. Sehingga mereka cenderung melanggar aturan lokal. Dan terakhir karena kurangnya pendidikan dan kesadaran gitu. Jadi kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya mematuhi aturan dapat menyebabkan orang melanggar aturan lokal. Sehingga kurangnya informasi atau kurangnya pemahaman tentang norma dan aturan lokal itu akhirnya mereka langgar. Oke, Gitu, kalau ya. tadi dari jawaban yang luar biasa lengkap ini, ada terjadi cerita-cerita di mana kurangnya pemahaman, Ya, kurangnya sosialisasi. Ya kan? betul. Kalau kita kaitkan dengan cerita kemarin, kita rasa sosialisasinya seharusnya sudah cukup banyak ya, karena sudah paham lah ya. Sangat-sangat banyak. Sudah ya. paham Ya. dan usia-usia pelanggarnya juga bukan anak-anak kecil yang mungkin balita bukan. Tapi hal yang sama masih dilakukan tetap nih. Kembalinya kemana nih? Toleransi lagi nggak? Ya, Sudah paham, sudah tahu Ya. aturan, tetap dilanggar. Apakah Betul. masih kembali ke intoleransi lagi-lagi? bisa. Karena dia tidak bisa, kembali arti toleransi adalah menerima dan menghargai ya perbedaan tadi. Berarti bisa jadi itu adalah suatu pemberontakan, aku tidak bisa menerima dan tidak menghargai perbedaan itu. Oke. Yaitu mungkin rasa tidak setujunya, rasa cara dia memberontak, cara dia tidak mau menerima dan sebagainya. Oke, saya punya contoh cerita kecil nih. Ini cerita analogi ya. Kita tidak bilang salah dan benar. Ada satu orang A dengan sebuah kebiasaan. Kita tidak akan bilang kebiasaannya baik atau buruk, hanya sebuah kebiasaan. Kita nggak sebut baik, nggak sebut buruk karena sebuah kebiasaan saja. Oke. Masuk ke lingkungan B yang kebiasaannya berbeda. Satu orang masuk ke sebuah lingkungan. Kebiasaannya berbeda. Ya kan? Dan kebiasaan dan perbedaan ini nggak bisa disatukan. Dalam artian memang beda. Yang harus ngalah yang mana? Kelompok yang banyak ini harus ngalah ke yang satu orang A baru masuk atau A menyesuaikan diri dengan lingkungan B? A dong. A yang minoritas ini harus menyesuaikan dengan yang mayoritas. Berarti ada sebuah kondisi di mana minoritas sebaiknya menyesuaikan dengan mayoritas. Dan ini berlaku untuk hal apapun. Ya, baiknya gitu. Oke, berarti kalau kita ambil contoh case kemarin di mana ya udah jelas ya minoritasnya ya harus belajar menyesuaikan dengan mayoritas lah ya. Ya. Penyesuaian. Berarti toleransi ini tolak ukurnya mayoritas ya? Ya, karena pengaruhnya cukup besar ya mayoritas ya. Gitu. Apakah minoritas harus selalu mentoleransi mayoritas? Tidak juga, Hmm. karena kan seberapa apa tujuan dari pengaruh tersebut? Kalau pengaruhnya buruk kan tentunya tidak harus diikuti. Kan tadi kita ambil satu contoh di mana nggak ada baik nggak ada buruk nih, hanya berbeda. Nah, hanya berbeda. Oke. Kalau beda seperti apa? Atau sebaiknya mungkin yang minoritas ini kalau tinggal di antara mayoritas dan nggak cocok ya nggak usah tinggal di sana gitu kali ya? Bisa jadi. Itu akan jauh lebih baik ya, karena Betul. kalau nggak bisa disatukan kenapa harus dipaksakan? Ya, tidak usah tinggal di sana. Dan kalaupun masih terpaksa tinggal di sana ya sudah, diam saja. Hormati sebuah aturan. Artinya tidak usah melakukan apapun yang dianggap melanggar atau apapun gitu. Karena orang kalau tidak setuju ya mau ngapain lagi. Diam itu sudah cukup mewakili ya menurut saya.
Jadi kalau dari perspektif psikologinya nih ya, kembali saya tanya dari perspektif psikologinya Bu Pauline ya. Kemarin kan cukup banyak nih kemarahan masyarakat Bali terhadap pelanggaran seperti ini. Dari perspektif psikologinya wajar nggak sih kemarahan ini terjadi? Ya, Mungkin tidak seluruhnya ya, tapi sebagian kalau kita lihat ikutin media-media sosial itu cukup banyak ya kemarahan-kemarahan mereka. betul betul. Karena ini kan terjadinya sudah bertahun-tahun dan tidak ada solusi yang pasti ya, karena mereka masih melanggar sampai di tahun ini gitu loh. Jadi artinya mungkin kemarahan mereka muncul karena ini sudah terjadi bertahun-tahun, mereka pendam dan mungkin sudah beberapa kali diadakan komunikasi, negosiasi atau apapun itu dan tidak ada solusi yang terbaik. Ya akhirnya ya meletuslah kemarahan itu muncul. Merasa nggak dihargai. Ya betul. Karena kan ya, usaha-usaha mereka ini kan juga bukan usaha yang mudah ya. betul. Karena kalau kita amatin ya, konflik-konflik yang berakar dari problem yang terkait sama keyakinan ya. Ini diredamnya itu lebih susah Ya. daripada mungkin konflik-konflik yang akarnya berbeda ya, mungkin sosial, mungkin politik atau apapun. Seringkali lebih susah. Ini sudut pandang psikologinya kenapa ya? Ya karena agama tuh mungkin menurut saya adalah suatu prinsip dalam hidup ya, tameng. Dalam agama kan dianggap sesuatu yang baik. Setiap agama adalah baik. Dengan aturannya yang berbeda dan segala macam itu adalah baik. Jadi agama mencerminkan seseorang yang punya kepribadian yang baik. Gitu ya. Patuh pada Tuhan, rajin berdoa dan sebagainya. Nah itu seperti kayak dianggap tolok ukur gitu loh. Kalau orang yang sudah beragama yang baik tentunya kepribadiannya juga baik, sosialisasinya baik, kemudian dan sebagainya itulah langsung mengarah ke hal-hal yang lain. Karena di masing-masing keyakinan sebenarnya diajarkan untuk bersikap baik itu ya. Ya, toleransi, tenggang rasa. Berarti dan kalau sebagainya. kisah kemarin terjadi sebenarnya mereka yang langgar-langgar ini ada potensi ilmu agamanya belum baik kali ya. Ukuran baik dan nggak baik nggak tahu ya, masing-masing sendiri. Mungkin mereka memeluk agamanya masih setengah hati kali ya. Itu Akhirnya jadi konflik. bisa Bisa jadi, jadi, ya. bisa jadi, karena kan memang tiap agama Kan katanya tiap tidak agama bisa sama. mengajarkan yang baik ya, baik dari versi persepsi masing-masing. Termasuk betul. toleransi mungkin diajarkan dengan baik di masing-masing. Mungkin ya karena saya nggak paham juga. Ya, Mungkin diajarkan di masing-masing keyakinan, tapi saat terjadi intoleransi berarti bukan tentang keyakinannya, tapi bagaimana mereka oknum-oknum ini belum paham betul mungkin tentang keyakinannya sendiri. Betul. Jadi agamanya yang memang baik, tetapi yang menjalankan mungkin karena ada pengaruh kan dari apa kepribadiannya, dari keluarganya, bagaimana cara mendidik, cara pola asuh dan sebagainya. Nah itu mungkin ada ya. Lebih masuk mana nih? Tentang keyakinan beragama dan pola asuh. Ini menarik nih. Apakah pelanggar-pelanggar ini dibesarkan dengan pola asuh tidak baik? Belum tentu. Belum tentu, ya betul. Belum tentu. Jika dibesarkan dengan pola asuh yang baik, kenapa masih ada sebuah keinginan untuk membuktikan diri paling benar? Kalau dia diasuh baik kan harusnya ya dia sudah terbukti lah benar. Ya, pasti ada satu trigger ya yang membuat mereka kuat dalam keyakinan itu. Kembali ke minority trigger lagi nggak? Ya. Tapi enggak juga ya. Pola lingkungan juga mempengaruhi loh. Maksudnya kalaupun pola asuhnya dia bagus, tapi dia berada di satu lingkungan yang dalam tanda kutip ya mengajarkan hal-hal yang kurang bagus gitu kan, bisa saja ada pengaruh dari sana gitu loh. Ya. Jadi nggak serta-merta pola asuh doang gitu. Pola asuh lingkungan, bukan hanya pola asuh keluarga. Betul. Kita kembali lihat ya, kan banyak nih orang-orang yang berduyun-duyun datang nih dari areal berbeda, kota berbeda. Ya ada beberapa pelanggar yang mungkin memang sengaja mungkin bikin konten, bikin pelanggaran, kan ada itu yang makhluk-makhluk bermasalah lah. Tapi banyak sekali yang datang ke sini untuk memang ikut merayakan, menikmati suatu hari raya budaya Nyepi itu seperti apa ya kan? Ya. Dan banyak sekali yang berasal dari berbagai macam berbagai macam budaya dan keyakinan berbeda ya. Bisa nggak kita asumsikan mereka yang berasal dari sebuah tempat di luar sana di mana banyak sekali perbedaan ya, multicultural ya, culture-nya bermacam-macam, itu toleransinya lebih besar daripada mereka yang hanya kenal satu culture.
Betul. Saya kira lebih setuju itu ya. Justru toleransi mereka lebih besar karena ada rasa ingin tahu, dan dari situ, dari rasa ingin tahu pun sudah ibaratnya udah 50% lah mereka ada penerimaan. Ya, dari menerima itu lalu mereka mengalami dan ada rasa menghargai dari situ timbul ya. Mereka Timbul rasa lebih menghargai. lebih terbuka ya. Ya, Ada nggak sih relatednya nih ya, antara pelanggaran itu yang terjadi dilakukan oleh orang-orang yang pola pikirnya masih kolot mungkin ya, primitif gitu. contohnya? Pelanggar-pelanggar tadi mungkin orang-orang yang nggak pernah keluar dari daerah asal mereka, nggak lihat dunia luar, belum melek lah sama berbagai macam budaya berbeda, cukup kolot dan primitif di areal mereka. Ada potensi nggak seperti itu? Tapi mereka udah tinggal di sini lama kan? Nah, tinggal di sini lama kan belum tentu mereka pernah keluar dari sini. Ya. Mereka nggak keluar Kembali dari ke area mereka. pola asuh lingkungan berarti ya. Kalau kita bilang pelanggarnya adalah minoritas, sangat banyak minoritas yang datang ke Bali di saat itu dan malah untuk merayakan hari raya itu. Tapi ini kan pelanggar dilakukan bukan dari minoritas yang berasal dari luar, tapi kebanyakan minoritas yang memang udah turun-temurun di sini atau tinggal lama. Nah, karena udah tinggal lama, turun-temurun, bahkan mungkin nggak pernah keluar. Dan itu dia. Nah. Maksudnya kayak misal, aku tahu celahnya nih. Kayak misal kalau pas nyepi gitu kan, aku tahu celahnya supaya nggak ketangkep nih gitu kan. Lewatnya gini aja, terus habis itu jamnya jam segini, kayak gitu loh. Jadi karena mereka udah tahu Bertahun-tahun tahu. di sini, mereka udah tahu budaya di sini, sehingga tahu celahnya untuk membuat suatu pelanggaran tersebut. Nah. Bisa nggak sih kayak gitu? Bisa, tapi yang kita gali atau yang kita cari sama-sama motivasi kenapa kok mereka pengen melanggar ya ini loh. Apakah karena mereka kolot, konservatif, nggak pernah keluar dari arealnya dan akhirnya pola pikir mereka ya melanggar itu keren gitu mungkin. Daripada menghormati. Nggak juga sih. Kan banyak nih terjadi di sebuah lingkungan yang sangat tertutup di mana mereka nggak menerima orang asing. Mereka ada ketakutan bahwa mereka nanti berubah gitu, nanti mereka jadi baik dan jadi nggak ngelanggar gitu. Mari kita lestarikan budaya pelanggaran, mungkin aja kan seperti itu. Sekarang anggap aja, misalnya mereka memang punya budayanya seperti itu ya, kolot ya. Kolot dan nggak mau menerima dari luar apapun itu. Nah, kira-kira orang yang di sekitarnya bisa menerima mereka nggak? Kalau mereka tinggal bertahun-tahun dan sudah lama ya turun-temurun di sana dan mereka tidak keluar dari areal mereka, sepertinya mereka juga nggak diterima-terima banget mungkin di luar. Artinya kan sebetulnya orang di sekitarnya juga penuh kesadaran mau menerima mereka toh. Ini kan perbedaan jadinya ya. Oh, ini ada yang berbeda nih, satu desa yang kolot, nggak mau keluar, nggak mau menerima masukan dari luar dan segala macam itu. Nah, mau nggak mau orang di sekitarnya itu balik lagi, dia yang lebih toleran karena dia bisa menerima dan menghargai perbedaan itu. Kira-kira bisa nggak kayak gitu? Bisa, lingkungannya pasti toleran karena menerima kehadiran mereka. Ya, tapi ya. mereka yang di sana, mereka tidak mau berpikir terbuka ya, kayak tempat tertutup itu kan. Betul. Saya Kayak jadi kata ingat dalam banyak tempurung dong. film-film ya, ajaib yang desa terisolasi itu. Oke, kita kembali ke topik utama kita lagi nih. Ya. Kalau sebagai seorang psikolog aktif nih, Bu Pauline, mengamati ya generasi kita kan udah makin modern lah ya. Merdekanya udah tahun 45 sampai sekarang udah lebih lama ya. Masyarakat kita negara kita punya Pancasila yang dimana menjamin kebebasan kita. Tapi kembali ke pola pikirnya ya, ke perkembangan psikologi manusianya nih di negara kita sendiri nih. Ya. Makin hari, makin toleransi apa makin intoleransi ya yang muncul? Kalau dari cerita-cerita kan belakangan banyak sekali di blow up itu. Agak sulit ya, karena mungkin ada beberapa hal yang membuat mereka toleran, ada beberapa hal yang membuat mereka intoleran. Saya juga belum mengamati terlalu banyak. Kalau soal agama, sepertinya mereka toleran. Kan banyak nih cerita menarik yang katanya, sekali lagi katanya ya, karena belum tentu benar. Ya. Untuk teman-teman yang ngikutin podcast ini, ingat topik-topik kita yang kita bahas di sini belum tentu benar, kita hanya ngobrol, kita hanya bercerita ya dari berbagai sudut pandang, semoga ada pencerahan positif yang diambil gitu ya. Generasi yang lebih tua sering bilang, zaman kami dulu itu lebih rukun dibanding sekarang. Khususnya hal-hal terkait keyakinan seperti ini, pelanggaran-pelanggaran itu lebih jarang, lebih rukun, lebih adem, lebih menghormati dan menghargai. Bercandaan celotehan itu lebih ringan.
nggak dikit-dikit kamu melanggar, nah, nggak. Tapi mereka bisa bercanda dengan bebas. Kalau ini terjadi berarti kan terjadi sebuah penurunan Ya, toleransi ya. betul. Atau sebenarnya kenyataannya di zaman sekarang lebih bebas bercandanya. Kalau dalam hubungan sosial mungkin agak beda ya Pak antara toleransi yang kita lakukan setiap saat. Karena kan ini tidak hanya toleransi soal agama atau apapun ya, dengan mungkin derajat seseorang atau asal usulnya atau apa gitu. Mungkin dari cerita-cerita mereka para orang tua zaman dulu sudah memberikan pesan, petua atau apapun itu yang baik-baik kepada kita. Nah, tapi kembali lagi kepada kalau soal agama, nggak tahu ya. Apakah itu ada yang membatasi, ataukah ada yang membentengi, ataukah ada yang membuat suatu kelompok menjadi spesial, eksklusif, atau apapun. Nah, mungkin apakah itu yang diturunkan kepada anak-anak. Gitu. Sehingga ya, mungkin ada beberapa anak menjadi tidak toleran. Oke, karena suatu paham yang mungkin Ya. udah di doktrin sejak kecil ya. Ya, Akhirnya hal-hal seperti ini terjadi. Karena kembali lagi ya, kita ke topik tadi. Kan pelanggaran terjadi. Banyak masyarakat yang marah. Nah, banyak ini sebanyak apa juga ya kalau kita lihat medsosnya ya rame ya. Banyak yang katanya marah. Tapi akhirnya memberitakan pemberitaan ini ke sana ke sini, akhirnya memicu banyak kemarahan. Nah, sebenarnya solusi-solusi seperti ini bisa jadi solusi nggak? Atau sebaiknya memang mencari solusi agar hal-hal yang sama nggak terjadi? ya kayaknya belum ada solusi ya. Karena solusinya masih ngambang, karena kemarahan itu juga bukan suatu solusi yang terbaik gitu. Walaupun mungkin seperti tadi sudah dibicarakan bahwa seseorang menjadi marah karena merasa tidak dihargai. Tidak dihargai upayanya, caranya berkomunikasi, caranya mengingatkan, caranya apapun itu dan masih tetap dilanggar. Nah, akhirnya muncul rasa kemarahan itu ya. Tapi paling tidak kalau tidak ada hubungannya dengan inteligensi, tidak ada hubungannya dengan kepentingan seseorang atau suatu kelompok, tentunya ini bisalah dicarikan solusi yang terbaik dengan kesadaran penuh. Itu ya. Oke, saat kita kembali lagi ke tema tadi utama. Ya. Menyepi ini adalah sesuatu yang dilakukan untuk lebih banyak perenungan atau refleksi diri. Koreksi kalau saya salah ya. Lebih banyak refleksi ke diri. Saat kita berfokus untuk refleksi ke diri, akankah sangat lebih baiknya kalau kita tidak sibuk mengurusi hal-hal di luar? Kalau hal-hal seperti ini diterapkan, positif nggak sebenarnya? Tapi kalau kita sibuk dengan kita merayakan nyepi dengan diri kita sendiri, kita refleksi batin, terserahlah orang mau langgar, mau apapun di luar, itu urusan mereka dengan tanggung jawab diri mereka. Kalau hal-hal seperti ini dilakukan, apakah ini akan memperkeruh suasana di luar makin banyak melanggar atau akan lebih baik dan lebih damai ya? Kembali lagi jawabannya ke diri sendiri ya Pak. Karena memang betul ada Karena ini dua kondisi ini dilema opsi banget yang ya, dilema sekali. betul dilema sekali. Jadi dua opsi itu memang bisa masuk semuanya. Jadi kalau dia merasa nyepi ini memang untuk khusus dia fokus dalam permenungan, dalam refleksi dan segala macam, ya sudah sabodok lah. Sabodok tadi nggak mau tahu gitu ya. Orang mau lakukan apa, toh dia yang melakukan, dia yang menerima resiko, dia yang bermasalah dan sebagainya. Memang mungkin ini tantangan juga bagi yang melakukan nyepi ya. Itu godaannya gitu ya. Godaannya di luar sana ternyata bertahun-tahun masih seperti itu. Gitu. Gimana cara kita menyikapi? Bagaimana cara kita lebih toleran kepada yang tidak toleran? Gitu. Yang waras ngalah gitu kali ya bahasa lainnya. Ya tapi kembali lah, ini topik-topik yang dilematis sekali ya. Karena di satu sisi kita mau refleksi, kita mau jernih, ya sudahlah kita nggak usah terpengaruh, terbawa api amarah gitu ya. Tapi namanya manusia kadang terpicu ya saat apalagi suatu hal yang mereka hormati, mereka hargai dilanggar gitu ya. Tapi saat kita kembali ke keyakinan utama kita dan hal utama yang mau kita lakukan kan refleksi diri, refleksi batin. Ya bisa diambil sebagai contoh mungkin ada loh orang-orang di luar sana yang memang ya punya dorongan melanggar, tapi kita nggak perlu jadi seperti mereka. Bisa nggak diambil sisi bijak seperti itu biar nggak terlalu marah gitu. Iya. Ya artinya kita juga dengan kesadaran penuh ya, ada seseorang yang berperilaku demikian,
ada yang tidak merespon, ada yang merespon dengan cara itu dan sebagainya. Toh sebetulnya pada saat mereka melakukan budaya mereka, kita sebetulnya juga toleran sekali, ya kan? Ada saat tertentu yang mereka melakukan budaya mereka, kita juga toleran. Kita nggak masalah gitu, karena kita tahu budaya mereka, walaupun mereka tinggal di Bali, tapi kita tetap menerima dan menghargai gitu. Nah, itu yang toleransi kita terhadap orang-orang yang intoleran tersebut. Ya. Berarti tetap ya, kembali ujung-ujungnya ke diri lagi ya. Ya. Untuk para sahabat di luaran sana yang mungkin masih jengkel, masih marah karena mungkin pelanggaran-pelanggaran terjadi, coba kembali ke diri lah. Ya, anggap itu sebagai guru kalian ya, guru bahwa ada orang yang suka melanggar gitu ya, dan gak usah diikutin gitu. Mungkin bisa sedikit mengurangi api emosinya lah. Dan yang kembali yang membereskan hal-hal seperti ini ya, kita hanya bisa bantu menyampaikan, lihat dari banyak sudut pandang ya, kembali orang-orang di atas kita lah ya, para pembuat aturan yang mungkin bisa menyebatani, mencari solusi sama-sama sehingga harapannya kan hal-hal seperti ini nggak berulang. Ya. Tapi saya dapat topik lagi nih. Apa? Kalau kita fokus ke dalam diri dan ya sudahlah, pelanggaran ya di luar, yang penting itu tidak mengganggu ketenangan batin saya yang sedang bermeditasi di masa nyepi hening gitu ya. Apakah sikap-sikap yang tadi itu orang-orang yang aware dan sadar yang nggak mau terpicu emosi di luar ini disebut dengan cuek sosial ya? Bisa jadi Pak, masuk ke situ ya. Jadi artinya akan secara sosial itu tidak mendukung ya. Di luar sana beberapa orang atau masyarakat bahkan desa itu tidak mendukung secara perbedaan-perbedaan yang telah terjadi cukup lama. Tapi ternyata juga tidak ada solusi yang terbaik ya, bisa jadi itu menjadi suatu isu cuek sosial ya Pak ya. Tapi sikap cuek sosial ini ya, ini bisa bantu kondisi lebih damai nggak sih sebenarnya? Kan kalau kita ada kemarahan, keributan di luar, udahlah cuek aja. Masa bodoh lah sama yang di luar, yang penting di dalam rumah adem, ayam, aman, tenang. Ya. Ini sikap baik atau sikap yang memperkeruh suasana di masa depan ya? Kalau ada pemicunya bisa memperkeruh Pak. Kan pada cuek, jadi nggak usah ambil pusing sama yang terjadi di keramaian, akhirnya nggak kena kompor kan. Oh iya ya. Ya. Ini kan banyak di sekarang. Makin aware seseorang, konon katanya mereka yang lebih sadar nggak terlalu terganggu dengan hal-hal di luar. Tapi akhirnya terjadi kondisi-kondisi cuek sosial. Mereka nggak terlalu, ya jadi pembaca, ya scroll ikut tapi tidak ikut menimpali, nggak ikut manasin, nggak ikut siram bensin lah. Tapi juga nggak berbuat apa-apa untuk urusan sosial. Ya. Ini pribadi yang akan lebih baik nggak kondisi-kondisi seperti ini di lingkungan masyarakat ke depan? Kan belakangan karena males nggak ada perubahan, udah lapor, sudah bilang, akhirnya nggak ada tindak lanjut ya sudahlah, lama-lama orang akhirnya berada di fase jenuh. Ya. Karena udah fase jenuh ya udah cuek aja, masuk fase masa bodoh lah Ya. sama hal-hal di luar. Fase ini sebenarnya hal yang menandakan perkembangan pribadi psikologi manusia jadi makin baik atau sebenarnya sudah makin putus asa dan nggak berkembang? Secara psikologi itu menjadi kurang baik Pak. Kurang baik ya? Ya, betul. Karena cuek sosial ini orang menjadi kurang berempati, tidak perhatian satu sama lain. Ya, contoh dalam satu keluarga saja, misalnya tidak saling berkomunikasi atau tidak saling menegur, memperhatikan, menyapa sekalipun, ya cuek banget. Nah, artinya bagaimana kita bisa tahu lebih dalam kepentingan, kebutuhan seseorang. Karena padahal dalam keluarga kan kita ya bisa saling menghargai, kita saling memperhatikan mana yang butuh pertolongan, mana yang butuh perhatian, mana yang diprioritaskan dan sebagainya. Dalam keluarga saja kalau ada fenomena cuek sosial akan menjadi masalah dalam masyarakat juga. Jadi itu ada juga karena pengaruh budaya, pengaruh dalam keluarga, pengaruh pendidikan, pengaruh media sosial itu. Jadi bom waktu itu ya? Iya, jadi bom waktu karena kan akhirnya suatu saat ya cuek aja. Bagaimana kita bisa memberikan pesan-pesan atau petuah-petuah zaman dulu yang bisa diturunkan kalau kita sendiri cuek lalu kita tidak memperhatikan budaya-budaya yang sudah pernah terjadi. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita akan lebih tidak mengerti lagi mereka.
Tapi ada cerita menarik ini, Bu. Kan memang tadi cuek sosial nggak baik, nanti saling satu nggak bertegur sapa di rumah. Ya. Tapi kan banyak nih kondisi ya. Ini kita melenceng dari topik utama sedikit nih, tapi ini menarik nih tentang cuek sosial, nanti kita akan kaitkan ya. Orang belakangan katanya Gen Z ini lebih cuek. Tapi kalau saya banyak temuin Gen Z ya, banyak Gen Z yang konseling sama saya, cerita sama saya. Dari bentuk kesadaran mereka cukup banyak lebih aware loh dengan kondisi. Mereka peduli dengan perasaannya. Karena mereka peduli dengan perasaannya, mereka memilih cuek. Mereka nggak mau terpaksa. Kenapa harus pura-pura nunduk, nyapa, tapi hati ini nggak enak kata Gen Z. Mending masa bodoh lah, yang penting hatiku seneng. Akhirnya mereka sebenarnya secara kesadaran diri akan lebih baik, lebih bahagia loh. Ya. Tapi kenapa mereka ya masuk cuek sosial, tapi akhirnya ke depan yang jadi sebenarnya manusia itu berkembang makin baik ini yang mana? Yang makin cuek dan mulai fokus ke diri dulu, baru nantinya fokus keluar, atau sibuk memperhatikan lingkungan dengan penuh empati, penuh ya aturan yang berlaku, sopan dan baik luar biasa lah. Tapi nanti di usia makin umur makin menahan emosi, traumanya makin banyak, sakitnya makin banyak. Bagus yang mana nih kira-kira? Kalau menurut saya perpaduan keduanya yang baik aja. Dia tetap nggak bisa ya. Kita ambil yang terbaik dari yang terburuk. Karena mereka kalau dilihat dari ceritanya tadi, Gen Z itu berarti jujur kan? Ya, Betul. Dia nggak mau. Saya lihat Gen Z lebih terbuka, lebih jujur sebetulnya. Dia nggak mau pura-pura, nggak mau apapun itu. Jadi lebih baik mungkin menghindar deh, atau biarin dia menyelesaikan masalahnya sendiri dulu, baru kita masuk atau kita baru berkomunikasi atau apapun itu gitu ya. Sebetulnya memberi ruang tersendiri untuk orang merenung dan sebagainya. Tapi mungkin yang dari generasi sebelumnya ini harus diselesaikan gitu. Ini harus berproses kayak gitu. Ya. Ini ngobrolin Gen Z ini kan jadi ceritanya jadi panjang ya. Jadi nanti perpaduan kapan kita keduanya. ngobrolin Gen Z lebih detail. Okay. Tapi yang terpenting Pak, kalaupun dia cuek, tapi ada saat untuk komunikasi secara intens. Ya, komunikasi yang bisa membuat komunikasi intens adalah generasi sebelumnya, Gen X, kan sebenarnya milenial kayak gitu. Gen Z ini adalah lahir dari didikannya milenial ya. Milenial. Kan kebanyakan Gen Z lahir dari para milenial, di mana milenial awal ya. Milenial awal. Kalau yang sebelum milenial mungkin pendidikan seperti parenting dan sebagainya belum booming. Milenial ini kan yang malah dididik dengan pendidikan parenting, seminar-seminar karbitan yang banyak di luaran sana gitu kan. Salah ya. Akhirnya mereka telan mentah-mentah, terapkan ke anak jadi Gen Z. Sekarang stres, wah kok anakku Gen Z kok kayak begini ya, cuek banget. Boy, topik boy. Oke. Balik. Ini kayak topik seru, sedikit kisi-kisi, mungkin tema kita ke depan kita akan bongkar-bongkar lah tentang Gen Z lebih detail lah. Dari sudut pandang psikologinya, penanganannya seperti apa. Kita akan kembali lagi sekarang ke topik utama kita ya. Toleransi, pelanggaran, budaya nyepi. Kalau sedikit kita rangkum ya cerita-cerita kita tadi. Pelanggaran dilakukan oleh mereka yang berkesadaran dan sadar dan dilakukan dengan sadar. Pelanggaran dilakukan oleh mereka yang secara usia sudah berada di usia yang bisa kita anggap sadar dan dewasa. Tapi pelanggaran masih tetap mereka lakukan. Untuk beberapa pelanggaran mungkin yang memang nggak tahu, ya kita bisa anggap mereka tidak sadar melanggar. Kita masih bisa masukkan frase kata kilaf lah. Tapi beberapa ternyata nggak dilakukan dengan kilaf, tapi dengan sengaja. Yang mungkin saja terjadi karena mereka adalah kelompok-kelompok yang cukup kolot atau ya kan mereka ingin membuktikan sesuatu, memang ingin menunjukkan bahwa ya superior lah ya. Superior, menampilkan biarpun minor aku super gitu kan. Kan banyak terjadi ya. Karena superhero biasanya cuma ada sedikit yang nggak ada banyak. Kalau satu dunia superhero kan nggak kelihatan. Ya mungkin para manusia-manusia super itu pingin dilihat, pingin tampil ya kan. Dan akhirnya hal ini terjadi. Lalu respon kita ya diharapkan nggak terbakar lah ya. Ya marah sebentar nggak apa-apa lah. Tapi setelah itu disadari. Kembali ke esensi mungkin ya. Esensi bahwa ya nyepi itu ya kita refleksi. Ya kita serahkan pada pihak yang memang berwenang secara hukum untuk menyelesaikan. Seperti itu mungkin ya. Dari sudut pandang psikologi nih, Ibu Pauline, ada saran atau mungkin ada masukan atau ada pesan-pesan nggak untuk para sahabat yang mungkin lagi panas-panasnya nih di luaran sana terkait cerita ini? Level berapa nih? 4 mau 5. Waduh. Banyak sekali. Mentok level 5 kali. Apa ya saran-sarannya? Ya.
kita masing-masing punya agama atau keyakinan. Ya, lakukan sesuai agama kita 100% itu aja. Oke. Ya, dengan di situ kan pasti sudah ada juga aturan tentang toleransi, menerima, kemudian apapun itu ya komunikasi yang baik-baik lah biasanya ya di agama itu. Ya kita lakukan itu aja. Oke. Terima kasih Ibu Pauline. Ambil yang baik-baiknya, positifnya. Seperti kita ketahui sama-sama ya. Tiap keyakinan pasti mengajarkan suatu hal yang baik dan positif. Diajarkan secara baik. Rata-rata toleransi diajarkan secara baik lah. Ya. Jadi untuk para sahabat di luar sana yang masih merasa, aku kok nggak toleransi ya. Ya diyakini lagi lah keyakinannya. Mungkin masih belum benar-benar paham keyakinannya. Kalau udah paham betul, saya rasa toleransi itu sudah pasti otomatis muncul lah Ya. dari sisi terdalam hati kita ya. Karena kalau kita lepaskan atribut-atribut kita lah, agama kita, budaya kita, suku kita lepas semua lah. Kita hanya manusia kok. Dan manusia sifat dasarnya katanya baik. Ya jadilah yang baik saja. Itu mungkin sudah bisa jadi cukup lah ya. Ya. Karena dengan begitu otomatis toleransi juga akan terbentuk. Untuk para sahabat di luar sana yang mungkin masih panas dengan topik-topik ini, kembalilah ke diri. Kita nyepi, kita refleksi diri. Anggap mereka jadi guru-guru di luar sana lah. Guru kita untuk belajar bersabar. Dan mari kita serahkan pada pihak yang memang berwenang untuk menyelesaikan hal ini. Dan untuk para sahabat yang mendengar podcast ini, sekali lagi, topik kita, apa yang kita bahas, sudut pandang kita bersama di sini, baik saya, Pak Ber, ataupun Ibu Pauline sebagai psikolog kita di sini, belum tentu adalah jawaban yang paling tepat atau paling benar. Kita hanya ngobrol, melihat dari sudut pandang kita. Sebagai orang-orang yang gemar menggali tentang pikiran manusia. Dan nanti kita akan kembali di tema-tema lain. Kita akan ngobrol berdua lagi nanti Ibu ya. Siap. Kita akan bahas tentang tadi topik menarik Gen Z. Kita akan bongkar sejauh-jauhnya bagaimana penanganan, kenapa terjadi. Ya selengkap mungkin lah sebisanya kita gali semakin banyak sehingga ilmu kita sama-sama bertambah dan bisa kita terapkan untuk kita sehari-hari. Karena ingat ya, percuma ya belajar banyak, ikut pelatihan banyak, ujung-ujungnya nggak diterapin. Oke, terima kasih semua. Kita akan bertemu di segmen yang lain. Terima kasih. Hai, Bye-bye. Bye-bye.